Hari Raya Idul Adha biasanya diikuti dengan tradisi kurban dan berbagi kepada sesama. Nah, tahu nggak kalau nilai ekonomi kurban itu sangat besar dan mencapai puluhan triliun rupiah. Selain itu, tradisi kurban pun membantu mengungkit ekonomi dan mengentaskan stunting. Baru-baru ini Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas mengeluarkan laporan tentang potensi ekonomi yang dihasilkan dari tradisi kurban di Indonesia. Basnas menyebut di tahun 2024 potensi ekonomi yang dihasilkan dari kurban mencapai angka 34,3 triliun rupiah. Proyeksi ini didasarkan pada perkiraan partisipasi sekitar 2,75 juta rumah tangga atau mudohi yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan kurban tahun ini. Menilik laporan lain, Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Study memproyeksikan potensi ekonomi kurban Indonesia tahun 2024 ini sebesar 28,2 triliun rupiah yang berasal dari 2,16 juta pekurban. Proyeksi tersebut naik dari tahun lalu yang diestimasikan mencapai 24,5 triliun rupiah dari 2,08 juta orang pekurban. Besar juga ya potensi ekonomi yang bisa dihasilkan. Terus, apa hubungannya antara tradisi kurban dengan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan stunting? Sebelum kita bahas, kita lihat dulu seperti apa gambaran kasus stunting di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, per Maret 2023, ada sebanyak 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang pengeluarannya dalam sebulan ada di bawah standar garis kemiskinan, yaitu Rp550.458 per kapita per bulan. Adapun salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin adalah stunting. Berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia 2023, rata-rata nasional mencatatkan prevalensi stunting sebesar 21,5%. Jumlah ini sudah turun sejak 10 tahun terakhir. Akan tetapi, progresnya belum dapat memenuhi target RPJMN 2020 hingga 2024 yang menargetkan prevalensi stunting sebesar 14% pada 2024. Salah satu cara pengentasan stunting ialah dengan konsumsi protein, yang salah satu sumber utamanya berasal dari daging. Persoalannya, konsumsi daging di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Merujuk laporan OECD FAO, konsumsi daging sapi nasional pada 2023 yaitu sebesar 2,25 kg per kapita per tahun. Jumlah ini masih jauh dari rata-rata konsumsi dunia sebesar 6,31 kg per kapita per tahun. Tak hanya sapi, konsumsi daging kambing jauh juga dari rata-rata dunia yang sebesar 1,78 kg kapita per tahun, yaitu hanya sebesar 0,43 kg per kapita per tahun. Begitupun angka konsumsi daging unggas atau ayam nasional pada 2023 yang sebesar 8,37 kg per kapita per tahun dengan rata-rata dunia sebesar 14,88 kg per kapita per tahun. Jadi jangan heran jika kasus stunting di Indonesia masih tinggi. Nah, momentum Idul Adha ini punya potensi untuk membantu Indonesia mengatasi persoalan stunting. Gimana caranya? Masih menurut laporan Basnas, di tahun 2024 ini diperkirakan ada sekitar 2,3 juta hewan ternak yang terdiri dari 1,79 juta domba atau kambing dan 514.000 ekor sapi yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar 195.500 ton daging kurban. Berdasarkan perhitungan ini, diperkirakan ada sekitar 48,8 juta rumah tangga yang akan menerima manfaat dari kurban dengan kriteria rumah tangga dengan pengeluaran sebanyak 0 hingga 1,5 juta rupiah per bulan. Setiap rumah tangga ini diharapkan mendapatkan 1,5 kg daging kurban, baik itu daging sapi maupun kambing atau domba. Meski menjanjikan, masih ada sejumlah persoalan, terutama terkait distribusi, yang mayoritas masih berada di Pulau Jawa. Padahal ada 5 provinsi yang tercatat defisit daging kurban, yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, NTT, dan Sulawesi Tengah. Dari 5 provinsi yang mengalami defisit daging kurban ini, 3 diantaranya memiliki angka prevalensi stunting di atas rata-rata nasional, yaitu di Aceh, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Kendati tradisi kurban hanya sekali setahun, tapi efek dominonya diharapkan terus bergulir. Kurban mesti dimaknai sebagai upaya berbagi kebaikan dan gotong royong mengungkit kesejahteraan bangsa. Gimana menurut sahabat Kompas terkait tradisi kurban dan persoalan stunting ini? Tulis di kolom komentar ya.